Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan menjelaskan mengenai multikulturalisme dan politik identitas. Kelompok kami terdiri dari 1. Regina Dia Saraswati, 2. Maria Christina, 3. Nenes Wardiningrum, 4. Stevia Julia, 5. Erik Morales, 6. Alfiatur, 7. Julius Bagas. Baik, selanjutnya yaitu mengenai multikulturalisme. Sebelumnya kita akan membahas apa sih yang dimaksud dengan multikultural. Nah, kelompok kami itu mengibaratkan multikultural itu seperti gambar ini. Ada yang tahu tidak ini gambar apa? Ya, betul sekali, gado-gado. Mengapa kami mengibaratkan sebagai gado-gado? Di sini teman-teman bisa melihat mereka itu komponennya itu berbeda-beda. Ada sayuran, ada telur di sini, ada kerupuk, ada sambal kacang, di mana semuanya itu memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Telur ya telur, sayuran ya sayuran gitu. Namun mereka ini bisa disatukan dan menghasilkan makanan yang lezat, yaitu disebut gado-gado. Nah, demikian juga dengan multikultural, di mana setiap orang, setiap individu, setiap kelompok itu memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Namun itu dapat kita hormati, kita hargai, sehingga akan menghasilkan sebuah kehidupan yang harmonis. Selanjutnya kita akan membahas mengenai apa sih yang dimaksud dengan multikulturalisme. Baik, secara etimologi multikulturalisme itu diambil dari bahasa multi, itu artinya banyak, kemudian kultur atau culture itu budaya. Jadi di sini yang dimaksud dengan multikulturalisme yaitu sebuah paham yang menghormati banyak budaya dalam kehidupan masyarakat. Seperti gambar di samping sini. Di situ terdapat berbagai macam ciri khas individu. Setiap orang itu memiliki ciri khas. Sebagai contoh, warna kulit. Setiap orang itu memiliki warna kulit yang berbeda-beda. Mengapa demikian? Itu karena dipengaruhi oleh faktor, contohnya alam. Di sini warna kulit itu dipengaruhi oleh paparan sinar matahari. Jika seseorang memiliki kulit yang putih, itu biasanya terpapar sinar matahari yang sedikit. Demikian juga yang gelap itu kerap terpapar sinar matahari yang banyak. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai konsep. Jadi di sini konsep multikulturalisme itu dia identik dengan multi ras, kemudian multi identitas, kemudian multi agama, multi bahasa, multi etnis dan sebagainya. Semuanya serba berbeda, serba banyak gitu. Nah, dengan demikian kita perlu adanya pengakuan atau rasa hormat terhadap perbedaan-perbedaan tersebut gitu. Kita mengakui akan keberadaannya, misalnya saya mengakui bahwa terdapat orang yang memiliki etnis yang berbeda. Namun kalau tidak ada rasa hormat, rasa respect dari diri kita, itu juga maka paham multikulturalisme ini menjadi tidak baik gitu. Jadi kita perlu ada rasa hormat, menghormati, menghargai. Seperti contohnya di sini bahasa, multibahasa. Mengenai bahasa Gedang. Teman-teman ada yang di luar sana ada yang paham tidak Gedang itu apa? Gedang kalau di bahasa Jawa itu artinya pisang. Mau di Jogja, Jawa Tengah, Jawa Timur, maupun orang Jawa yang dimanapun itu Gedang, itu biasanya kita menyebutnya sebagai pisang. Namun di Jawa Barat itu berbeda. Gedang itu diibaratkan sebagai pepaya. Gedang itu pepaya jika di Jawa Barat. Nah, inilah yang berbeda gitu. Pemahaman yang berbeda gitu. Multibahasa, berbeda-beda. Meskipun di sini konsonan katanya Gedang itu sama di semua tempat, namun memiliki arti yang berbeda-beda di setiap tempatnya.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai multikulturalisme menurut para ahli. Yang pertama, menurut Biku Parek, multikulturalisme adalah tentang keberagaman budaya atau perbedaan budaya yang tertentu. Yang kedua, menurut Saud Rosado menegaskan bahwa multikulturalisme sebagai suatu sistem keyakinan dan perilaku yang mengakui dan menghormati kehadiran semua kelompok yang berbeda dalam suatu organisasi atau masyarakat, mengakui dan menghargai perbedaan sosio-kultural mereka, dan mendorong serta memungkinkan kontribusi yang berkelanjutan dalam konteks budaya yang inklusif yang memberdayakan semua orang dalam organisasi atau masyarakat. Nah, dari dua pendapat multikulturalisme menurut ahli ini, kita bisa lihat contohnya di gambar di sebelah kanan ini ada terlihat gambaran multikulturalisme yang menggambarkan bagaimana di suatu tempat kita biasa melihat adanya 5 bangunan peribadatan yang berjejer, mana di situ kita bisa melihat secara langsung adanya sebuah perbedaan, namun kita bisa melihat perbedaan itu bisa terjalin secara baik dan rukun. Kemudian yang selanjutnya ada menurut Syekh Ali Raza, yaitu konsep multikulturalisme mengacu pada penggabungan berbagai budaya seperti semangkuk salad atau amalgamation of different culture like a salad bowl. Nah, kemudian ada menurut Al-Ghifleras, yaitu multikulturalisme adalah tentang kondisi keanekaragaman rasial dan etnis yang disebabkan oleh migrasi. Nah, seperti yang dikatakan Syekh Ali Raza, yang bisa kita lihat juga gambarnya di sini, kebudayaan itu penggabungan berbagai macam budaya seperti mangkuk salad, dimana kan kalau kita bisa tahu salad itu isinya berbagai macam, tidak mungkin salad itu isinya cuma sawi atau salad itu isinya hanya bawang, itu kan tidak mungkin, karena kita tahu salad itu isinya berbagai macam yang menghasilkan walaupun berbeda tapi bisa menghasilkan rasa yang enak. Nah, kemudian dari sini kita bisa menarik kesimpulan menurut kelompok bahwa definisi dari multikulturalisme adalah perbedaan budaya, ras, etnis yang saling menghormati satu sama lain tentang adanya sebuah perbedaan itu sendiri. Nah, di sini teman-teman bisa kita lihat ada sedikit quotes mengenai perbedaan dari salah satu yang disampaikan anggota idol BTS di sidang PBB tahun 2018. Di sini kita bisa mengutip kata-kata yang bermanfaat bagi kita, yaitu no matter who you are, where you from, your skin color, gender identity, just speak yourself. Di sini kita bisa lihat tidak peduli kamu itu siapa, dari mana kamu berasal, apa itu warna kulit kamu, gender kamu hanya perlu mengungkapkan tentang diri kamu. Begitu juga seperti kita lihat untuk multikulturalisme, walaupun kita berbeda, kita itu bisa untuk saling melengkapi, saling menghormati satu sama lain. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana memaknai multikulturalisme itu. Nah, di sini ada 5 pendekatan. 5 pendekatan atau tingkatan makna multikulturalisme tersebut, yaitu yang pertama, multikulturalisme sebagai sebuah fakta empiris. Yang kedua, multikulturalisme sebagai sebuah ideologi. Yang ketiga, multikulturalisme sebagai kebijakan atau program. Yang keempat, multikulturalisme sebagai sebuah praktik. Dan yang terakhir, multikulturalisme sebagai sebuah counter hegemoni. Tingkat makna dan pendekatan terhadap multikulturalisme yang pertama yang akan kita bahas yaitu multikulturalisme sebagai sebuah fakta empiris. Sebagai fakta atau kenyataan empiris berarti bahwa dunia yang kita huni ini beragam secara demografis karena pola migrasi global yang menunjukkan sedikit tanda-tanda berkurang di masa mendatang. Sebagai fakta empiris, multikulturalisme mencerminkan pluralisme aktual yang ada di masyarakat. Pluralisme semacam ini mungkin berasal dari koeksistensi kelompok-kelompok minoritas yang telah lama ada, seperti contohnya yaitu komunitas linguistik yang berada di Belgia, Kanada, atau Swiss,
atau mungkin juga karena migrasi orang-orang dengan budaya, agama, asal, ataupun bahasa yang berbeda. Sebagai fakta empiris, multikulturalisme ini digunakan untuk menggambarkan kondisi-kondisi yang ada di masyarakat. Lebih tepatnya digunakan untuk menggambarkan masyarakat di mana berbagai budaya hidup secara berdampingan. 2. Sebagai kebijakan atau program, multikulturalisme tidak hanya digunakan untuk menggambarkan masyarakat yang beragam secara budaya, tetapi juga merujuk pada semacam kebijakan yang bertujuan melindungi keanekaragaman budaya. Kebijakan multikulturalisme adalah kebijakan yang bertujuan memberikan kelompok-kelompok atau sarana yang dapat digunakan individu-individunya untuk mengejar perbedaan budaya mereka sendiri. Sebagai sebuah kebijakan multikulturalisme mengharuskan pemerintah dan institusi-institusi lainnya untuk mendorong pluralisme melalui kebijakan publik. Meskipun caranya dapat bervariasi di berbagai tempat dan waktu, sebagai contoh, setiap sekolah mengharuskan para guru untuk mengadopsi serangkaian teks sastra yang lebih beragam atau menyoroti kontribusi etnis minoritas budaya atau agama. Yang ketiga, sebagai sebuah ideologi. Multikulturalisme sebagai ideologi mencakup seperangkat gagasan dan cita-cita normatif untuk menyeimbangkan hak-hak minoritas dengan kepentingan nasional dan kebaikan publik. Dalam pengertian ini, multikulturalisme dipandang sebagai upaya untuk menciptakan atau memaksakan serangkaian hubungan sosial antar kelompok-kelompok tertentu, paling sering dengan tujuan membangun beberapa tingkat kesetaraan dan keadilan sosial. Ideologi multikulturalisme sering dianggap sebagai politik kiri, tenaga dan progresif, dan anggapan ini biasanya dibuat oleh kaum anti-multikulturalisme. Ideologi multikulturalisme juga dicap sebagai penempuh kebijakan yang anti-nasionalis. Tak jarang sebagai ideologi, multikulturalisme dituduh anti-integrasi, kendati pada tingkat tertentu dalam praktik sosial, proses multikulturalisme seringkali memerlukan beberapa implementasi kebijakan integrasi. Baik, selanjutnya yaitu yang keempat, sebagai sebuah praktik, di mana konsep cross-cultural practice atau menggambarkan pola-pola interaksi, kesadaran, dan kepekaan terhadap spesial population, di mana dalam pendekatan ini pada umumnya mengkaji multikulturalisme itu menjadi dua cara. Yang pertama itu mereka mempelajari efek jika seseorang berada di berbagai tempat, yaitu seperti sekolah, tempat kerja, gereja, pertamanan, komunitas, dan masyarakat. Yang kedua itu mereka melihat multikulturalisme itu sebagai gerakan di dalam organisasi atau komunitas, termasuk itu seperti di sekolah-sekolah. Nah, agar organisasi atau komunitas tersebut itu lebih inklusif atau lebih tertutup gitu dalam mengapresiasi tentang pengalaman kelompok-kelompok yang berbeda. Kemudian itu yang kelima itu sebagai counter hegemoni, di mana multikulturalisme ini adalah sebuah kritik yang menentang eurocentrism yang mendasari prinsip-prinsip rasial, tatanan konstitusional, liberal,
sehingga menyediakan infrastruktur ideologis dalam gerakan sosial budaya, di mana sebuah homogen ini menghasilkan persetujuan kolektif terhadap gagasan, nilai, dan keyakinan dominan tertentu yang memiliki konsekuensi memproduksi hubungan kekuasaan yang asimetris. Selanjutnya di sini menggambarkan sebuah lambang negara, yaitu lambang negara Indonesia, burung Garuda. Dalam burung Garuda ini biasanya ada tulisan mengenai Bhinneka Tunggal Ika, yang dalam artinya itu walau berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Dimana kenapa kita mengambil gambar ini? Karena Indonesia merupakan negara yang memiliki budaya, memiliki agama yang begitu banyak, memiliki bahasa yang begitu banyak, dimana walaupun dengan banyaknya budaya, dengan banyaknya agama, Indonesia itu dapat melakukan multikulturalisme terhadap kelompok-kelompok dalam masyarakat tersebut. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang faktor apa aja sih yang mendorong munculnya multikulturalisme itu. Nah, untuk mengetahui faktor pendorongnya, kita akan lihat dan kita akan intip di slide berikutnya. Ya, faktor pendorong multikulturalisme itu ada migrasi dan globalisasi, di mana migrasi itu adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dan biasanya migrasi ini dilakukan untuk melakukan perbaikan kualitas hidup dari segi sosial, ekonomi, maupun dari segi religi. Nah, contohnya itu ada masyarakat Nusa Penida Bali yang sebagian dari masyarakat Nusa Penida Bali itu pindah ke daerah Lampung Selatan. Kenapa mereka pindah? Karena di daerah Nusa Penida itu daerahnya tuh masih gersang, jadi tidak subur dan tidak dapat digunakan untuk bercocok tanam. Jadi masyarakat ini berpikiran bahwa ketika mereka pindah ke Lampung, mereka akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik dari segi ekonomi, karena mereka bisa melanjutkan hidup dengan bercocok tanam atau bertani dan menghasilkan hasil panen yang dapat menunjang kehidupan mereka. Dan tentunya dengan adanya migrasi penduduk Nusa Penida Bali ini pindah ke Lampung, ini akan jadi akan ada kebudayaan baru yang ada di sana juga. Jadi tidak dipungkiri bahwa masyarakat Nusa Penida membawa kebudayaannya ke Lampung, seperti dari segi religi, dari bahasa, dan lain sebagainya. Selanjutnya untuk globalisasi itu adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek kebudayaan lainnya. Jadi di sini contohnya tuh ada seperti kemajuan teknologi, jadi kita jadi mengenal gadget, internet, dan lain sebagainya. Selain itu juga adanya globalisasi ini kenapa mempengaruhi multikulturalisme sih? Karena dengan adanya globalisasi ini banyak kebudayaan barat yang masuk ke Indonesia sendiri, jadi ke masyarakat Indonesia. Contohnya di Indonesia jadi mengenal seperti acara Halloween, karena padahal Halloween itu dikenalkan oleh negara lain, tetapi Indonesia juga mulai melakukan kayak ada acara pesta Halloween dan lain sebagainya. Ada juga seperti kebiasaan kalau di Indonesia biasanya ada kebudayaan kalau untuk orang hamil tuh mitoni, namanya 7 bulanan. Tetapi kalau di luar itu kayak baby shower. Jadi sekarang tuh kayak lagi boomingnya baby shower di Indonesia, karena mereka kayak mengadopsi kebudayaan yang ada di luar, seperti itu. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baiklah. Setelah kita membahas mengenai multikulturalitas dan berbagai hal mengenai
multikulturalitas, ada satu bagian penting lagi yang penting untuk kita bahas, yaitu mengenai politik identitas. Nah, khususnya pada bagian terakhir ini kita akan membahas apa sih yang dimaksud dengan politik identitas ini. Apa yang dimaksud dengan politik identitas ini ya? Ya, ini dia. Menurut Muhtar Habodin, politik identitas merupakan mekanisme politik dan maupun identitas sosial sebagai sumber dan sarana politik. Kita dapat lihat bahwa menurut Habodin ini itu dapat yang menurut Habodin. Jadi identitas oke. Kelas politik. Nah, keberagaman gender dan seks posisi individu. Di sini ialah di dalam sebuah pengaruh anggapan bahwa dianggap remeh gitu, itu salah satu. Dan identitas politik dan kewarganegaraan, di mana identitas politik si individu dalam sebuah komunitas melalui suatu rasa kepemilikan dan sekaligus menandai subjek lain dalam suatu pembedaan. Nah, jadi menurut ini identitas yang dimiliki seseorang itu menentukan sekali pribadi atau kelompok di dalam komunitas, sehingga adanya pembeda gitu. Contohnya ada yang mayoritas, ada juga yang minoritas. Nah, inti dari kedua hal ini ialah identitas itu sangat menentukan baik secara sosial maupun politik, sehingga apa yang dimiliki itu, baik identitasnya itu sangat menentukan dia di kalangan masyarakat atau individu. Itu kurang lebih begitu. Sekian dan terima kasih.